Ayo mengamati. Cermatilah gambar berikut. Apa yang terjadi pada gambar? Ayo membaca. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Sekarang ayo berlatih. Ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nomor 1. Apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah ketika bermain, Udin terjatuh karena tanpa sengaja disenggol oleh Benny. Nomor 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah gobak sodor. Nomor 3. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika bel istirahat berbunyi. Nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin dan membuat Udin terjatuh. Nomor 5. Apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Selanjutnya, ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali, hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Sekarang ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Misalnya, membuat temanmu menangis, membuat temanmu terjatuh, membuat robek buku temanmu, membuat pensil temanmu patah, atau kesalahan lainnya. Tuliskan pada kolom tersebut. Lalu, tuliskan kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Misalnya, maafkan aku karena telah membuat pensilmu patah. Selanjutnya, bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nomor 2. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin?
Yang diucapkan Benny kepada Udin adalah permintaan maaf. Nomor 3. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena tidak sengaja menyenggolnya ketika bermain. Nomor 4. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5. Simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tindakan yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan adalah meminta maaf. Selanjutnya, ayo mengamati. Lani mempunyai pensil. Kemudian, Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Perhatikan gambar. Salah satu ujung pensil lurus dengan angka 0, sedangkan ujung lainnya lurus dengan angka 8. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Nomor 1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100, maka 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100, maka 400 dibagi 100 sama dengan 4. Maka panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Nomor 3. Panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100, maka 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Jadi 1000 cm sama dengan 10 meter. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Perhatikan contoh cara mengukur panjang gambar tersebut. Luruskan salah satu ujung gambar meja dengan angka 0, lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 2 garis setelah angka 4. Itu artinya 4 lebih 2 garis atau 4,2 cm. Nomor 2. Luruskan salah satu ujung gambar kursi dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 8 garis setelah angka 1. Itu artinya 1 lebih 8 garis atau 1,8 cm. Nomor 3. Kita luruskan salah satu ujung gambar lemari dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya. Lurus dengan 9 garis setelah angka 1. Itu artinya
1 lebih 9 garis atau 1,9 cm. Nomor 4. Luruskan salah satu ujung gambar papan tulis dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 4 garis setelah angka 4. Artinya 4 lebih 4 garis atau 4,4 cm. Nomor 5. Luruskan salah satu ujung gambar tempat tidur dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Lurus dengan 7 garis setelah angka 3. Itu artinya 3 lebih 7 garis atau 3,7 cm. Nomor 6. Luruskan salah satu ujung ballpoint dengan angka 0. Lalu lihat ujung lainnya. Tepat lurus pada angka 4, maka panjang ballpoint 4 cm. Kalian bisa menuliskan hasil pengukuranmu sendiri. Sekarang kita urutkan benda-benda tersebut dari yang paling panjang. Urutan benda dari yang paling panjang adalah papan tulis 4,4 cm, meja 4,2 cm, ballpoint 4 cm, tempat tidur 3,7 cm, lemari 1,9 cm, kursi 1,8 cm. Silahkan urutkan berdasarkan hasil pengukuranmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Bentuklah kelompok bersama temanmu. Rangkaikan gerakan-gerakan itu. Ulangilah gerakan tersebut. Berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Selamat mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pergi tamasya ke Danau Toba. Anak Indonesia rajin membaca. Bye-bye.